pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Panitia ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan di pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan yang bertemakan bersinergi dan berkolaborasi Muhammadiyah cabang Pekajangan, yang insya Allah acara berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kelak insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara silaturahim malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Sadaqallahul azim. Masalah selanjutnya ibu sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Somad. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak yang terhormat Pak Mulyono beserta seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan, rekan-rekan dari Majelis Ekonomi kayaknya siap. Kayaknya Majelis Ekonomi siap. Saya nggak tahu, pemuda punya aum tapi seperti tidak punya aum. Ya, benar apa tidak? Benar apa tidak? HW juga siap. Ada sumber-sumber ekonomi. Saya selalu terngiang ucapannya Mas Rosyanto. Kalau di Muhammadiyah itu kalau bisa sakunya 2 masuk saku Muhammadiyah, karena keluarnya dikirim terus kayak gitu. Semua masuk di internal kita semua. Ayat yang dibaca Waman topang musim janapa. Biasanya orang terfokus kepada masalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tapi ini adalah sering terjadi di masyarakat tentang masalah wasiat, bahwa di dalam 2 ayat sebelumnya apabila seorang kedatangan mati kemudian dia masih mengingat ada tinggalan harta yang banyak, maka dia supaya berwasiat. Wasiatnya itu untuk kerabat, untuk keluarga, tapi tidak mendapatkan penyimpangan-penyimpangan yang demikian itu, maka dibenarkan untuk supaya nanti adanya permusyawaratan agar keluarga besar itu tidak pecah. Tetapi yang perlu juga bagi kita, bagi Pekajangan sendiri itu, agar supaya Pekajangan itu muncul kader. Nek nyekolah kita Pekajangan ini dewe itu mesti orang mau sendiri. Tapi juga kami tempat tujuan orang lain, tapi uang ini dewe mesti orang dokter. Caranya bagaimana? Makanya sekolah orang-orang yang di sini ke tempat-tempat agar supaya menjadi kader yang berbasis keilmuan agama. Nek kader sing ora berbasis agama belum udangi. Sedikit melaporkan kegiatan dan perkembangan BCM Pekajangan kurang lebih 8 bulan terakhir ini. Yang pertama, perlu disepakati diketahui bersama bahwa di wilayah itu sudah gaulnya bola-bali sebenarnya performa indikator KPI, di mana mengatakan bahwa ranting itu sehat atau tidak itu indikatornya banyak. Nah, makanya ini yang tak laporkan berdasarkan KPI dulu, mulai dari yang hitam, kemudian merah, kemudian kuning, dan yang paling baik itu hijau. Kalau sudah biru namanya sudah unggul. Nih, next. Saya yang masih tanda tanya nanti bisa minta masukannya. Di mana indikator yang saya masukkan itu ada dari BCM, kemudian keterangannya itu juga hampir sama dengan PRM. Yang pertama
bahwa cabang dan ranting itu harus memiliki SK baik dari majelis ortum sebagainya. Alhamdulillah sudah 100%. Tetapi yang IPM baru musda kemarin tanggal 2 Mei dan tapak suci ini belum ada laporan yang terbaru. Kemudian sudah melaksanakan muscak sesuai dengan periodenya, alhamdulillah sudah selesai. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Memiliki papan nama PCM, kalau untuk ranting memiliki papan nama PRM. Ini kalau PCM jelas ada, tapi kalau PRM tadi data yang saya hitung masuk baru 50%. Sudah biarnya sudah muncul. Next. Kemudian ini yang 8 dan 9 tadi sudah saya sempat pertanyakan dengan majelis tablik 60, Muhammadiyah 2 baru 8, 3 baru laporan, 4 itu 12, tanggal tengah 22, pangkah 4, Abu Kembang belum laporan, SMP 110, MTS 86, SMA MUI 33, masih sangat jauh. Mohon doa dan dukungannya sehingga jumlahnya biar minimal ya kita naik 10% dari tahun kemarin. Memang proses PPDB kalau bagi swasta belum selesai. Biasanya kalau menunggu di sekolah-sekolah negeri yang akan buka itu bulan pertengahan Juni. Biar tidak berlarut-larut dari lembaga pengembangan masjid ya, musola dan masjid musola sudah merencanakan nanti akan diadakan mediasi agar masjid ini menjadi masjid yang bersinergi dan kolaborasi dengan umat, dengan rumah sakit dan semuanya, biar nanti kita fasilitasi, kita temukan dengan pihak RSI, masyarakat, nanti juga PCM kita undang supaya banyak memberikan masukan, memberikan arahan masjid itu mestinya mau diarahkan kemana biar takdir yang baru ini memahami. Karena dulu waktu saya menerima jadi takmir itu memang konsepnya masjid yang terbuka untuk siapa saja, entah pengunjung pasien, keluarga pasien, bahkan yang perjalanan beristirahat. Dan memang rakyat saat itu kami buka 24 jam. Pokoknya, nah, ya abdi dalam masjidnya kebersihannya kok ngeluh, jangan pokoknya kok tak gaji sini dulu, rasa khawatir seperti itu. Tak kasih besar sih lebih karena kerjanya luar biasa. Sehingga kami buka 24 jam. Kami siapkan segala sesuatunya, tapi karena satu periode selesai terus saya menyerahkan ke ranting karena daripada bising ribu dan sebagainya, saya serahkan ke ranting yang berkah ya. Akhirnya ranting menyelenggarakan pembelian dan terpilih yang sekarang. Jadi nanti insya Allah akan kita fasilitasi, kami lembaga pembinaan pengembangan ranting masih terus bertanggung jawab sampai masih nanti bisa lebih maslahat untuk umat seperti itu. Ya, harapannya ya nanti didukung oleh Bapak ya dari PCN untuk mendukung, untuk mengarahkan, membantu mengarahkan mau dibawa kemana sebetulnya awal ya paradigma awalnya masjid itu mau dibawa kemana sehingga takdir yang baru ini nanti lebih terserahkan sehingga tidak kotor dengan prinsipnya sendiri seperti itu. Kemudian nanti juga kita sudah merencanakan nanti setelah Idul Fitri yaitu untuk tadi program strategisnya untuk mengembangkan ranting-ranting yang gemuk. Kita sudah membicarakan, nanti kita diskusi dengan dulu awalnya. Dan itu sering ditanyakan ke saya, tapi tidak langsung ke saya dari BDR lewat ngomong. Nah, saya ingin sampaikan begini, secara pribadi saya tidak setuju. Itu kajian yang sangat mendalam, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Sobat ketika membuka musran pimpinan ranting Muhammadiyah. Kenapa saya tidak setuju
percuma kalau hanya memecah pangkah menjadi ranting-ranting kemudian pangkahnya dinamai cabang. Eman-eman yang sudah besar di rukun itu kemudian dipecah-pecah. Saya tidak ingin LPCR itu menjadi lembaga pemekaran cabang dan ranting atau lembaga pemecah cabang dan ranting. Harus jadi pengembangan cabang dan ranting benar-benar. Jadi tadi evaluasi yang disampaikan oleh Mas Maman itu luar biasa. Ada ranting-ranting yang istilahnya yang biru itu. Nah, justru yang dalam kategori hitam tadi itu yang menjadi garapan LPCR, bagaimana ranting-ranting itu bisa besar, bukan kemudian dipecah. Masing-masing wilayah itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Bisa jadi kalau misalnya di Bencongan hari ini mau buka ranting baru, gampang, karena di sana bukan hanya NU Muhammadiyah, tapi neng pangkah tidak ada cabang, nek wis tangi, waduh, kira-kira seperti itu. Tapi misalnya ada dari cabang ataupun dari PDM kemudian bisa membuatkan kami ranting baru di desa lain bukan di Pangkah, insya Allah kami siap jadi cabang. Nek ono wong Pangkah sing motot pingin jadi cabang itu bisa jadi tidak membaca secara komprehensif permasalahan yang nanti akan muncul di kemudian. Gawe gampang itu, karena Abu Kembang misalnya, Abu Kembang itu besar, tapi kalau Abu Kembang dipisah menjadi dua misalnya, Abu Kembang Wetan kalau Abu Kembang Kulon manajemennya beda-beda, mau diatur ke awal itu kalau saya udah kira-kira seperti itu. Nah, hari ini pangkah yang tadi dilaporkan Mas Maman itu agak banyak itu, kalau pimpinan nanti sudah bersuara ya wes sakit. Tapi kalau nanti bisa jadi nanti kira-kira seperti itu. Pak Nun, kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranting pangkah nyapik dari Pekajangan itu sebagai sebuah apa istilah pemecahan itu adalah sesuatu yang terlalu tinggi dan itu disampaikan begitu, bahwa pangkah itu yurisdisinya adalah di Karangdada, sehingga di mana-mana yang namanya PCM itu mengikuti yurisdiksi itu yang biasa, sehingga Karangdada itu harus juga muncul ada cabang, sehingga kalau Pangkah sendiri itu tidak bersedia masih tetap ada di panduan cabang sini, berarti Karangdada tidak akan ada, itu belum akan ada, nanti baru menunggu sekian. Makanya bahwa ketika Wonokerto itu dipecah Seragi dengan ada siwalannya itu cuma satu. Wonokerto itu juga di situ, tapi dan Wonokerto itu tidak memiliki aum. Aumnya adalah cuma masjid musola. Sementara Karangdada itu insya Allah itu sudah ada aum BTM, itu akan sudah muncul itu BTM, sehingga tinggal mencari satu yang bisa menjadi ngancani pangkah itu menjadi PCM Karangdada, itu akan lebih bagus. Tapi kalau yang besar sendiri pangkah itu sudah berdekat penyindiran Pekajangan sulit bisa berkembang. Oleh karenanya kita masih merintis, ada Kandang Serang, Binaran itu insya Allah periode ini dan bisa menjadi cabang.
peninggalan. Istilah seneng peninggalan. Tapi kayaknya orang peninggalan aku udah. Jadi itu jadi bahwa insya Allah di sini tidak akan meninggalkan pangkal. Kalau pangkal itu belum, saya tidak takut ditinggalkannya Pak. Saya takut pangkal itu bukan pecah-pecah. Tapi ini kalau saya bukan sebagaimana ibu sebagai PCM terus liane merek itu bukan, tetapi ini agar supaya menjadi PCM yang standar dan PCM pangkal. Tapi pangkal sebagai rantai yang ada 1-2 ini namanya karang dari dahulu itu nanti akan menjadi kesetaraan. Tapi kalau rantainya itu menjadi nama yang sekarang menjadi ini tuh kayak bulat, sehingga Tirto yang sana itu tidak tercover. Gitu. Jadi harapannya itu supaya periode ini itu karang dadap dengan pangkat menjadi kakak asuh, kakak asuh, ada bapak asuhnya itu pengajaran itu kan, bapak pengajaran itu akan menjadi PCM karang dadap insya Allah. Dan insya Allah nanti kalau sudah kayak sapi mono menyendiri itu akan menjadi mandiri, akan menjadi usaha. Saya kira itu Mas. Di samping itu ada juga kelas mandiri yang jumlahnya bisa lebih, artinya kalau yang ditanggung itu 2 per PCM. Di luar itu kalau memang mau nambah nanti dikumpulkan menjadi kelas mandiri, biayanya per orang itu 1,5 juta. Sekolah tablik itu 1 semester 18 kali pertemuan. Yang kedua itu juga pimpinan wilayah sedang merancang PUTM yang akan dikolaborasikan dengan UNS. PUTM itu Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Kalau PUTM yang dikelola pusat itu tingkatnya sarjana, kalau yang dikelola wilayah ini nanti tingkatnya S2. Dan biayanya sedang diusahakan 100% ditanggung oleh Lazismu dan UNS. Ini yang sedang digagas, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Jadi ini nanti bisa dioptimalkan juga oleh masing-masing daerah atau cabang. Terus sudah tamat saja. Pak Irman ada tambahan? Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ilmi wa barakatan fil rizqi wa thaibatan wa rahmatan Allahumma alaina bi sakaratil mauti jatan Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Sulaiman yang telah 1, 2, 3. PCM pelajaran,